Sabetan dari Hasan yang membabi buta sembari berteriak-teriak ala silat khas Kalimantan. Jadi pada video yang beredar ada orang yang berteriak-teriak itu diprediksi adalah Hasan. Karena selain sudah dirasuki dendam dan juga emosi yang sangat membara, Hasan juga menggunakan jurus-jurus khas Kalimantan layaknya orang-orang dari suku Dayak yang mana ketika bertarung sembari berteriak-teriak seperti yang ada di video tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh seorang pesilat atau jawara ketika menghadapi lawan yang berjumlah banyak adalah dengan cara adu nyali atau mencoba dengan cepat tanpa basa-basi menyerang dan melukai dulu salah satu lawannya. Tujuannya adalah agar nyali teman-temannya menjadi lemah. Maka itu juga strategi yang dilakukan oleh Hasan. Tanpa basa-basi, ia langsung meloncat berlari menyerang mereka. Hasan mencoba mengejar Mat Tanjar, kemudian mereka berduel. Sabetan Hasan yang membabi buta membuat Mat Tanjar terdesak dan pada saat itu kemungkinan hanya bersenjata pisau kecil. Merasa terdesak, maka Mat Tanjar kemudian berlari menghindar untuk mempersiapkan diri. Melihat kakaknya yang dalam bahaya, maka Mat Terdam yang membawa senjata berupa celurit segera mengejar Hasan, disusul oleh Najehri dan Hafid. Hasan kemudian berduel dengan Mat Terdam. Sabetan celurit beradu satu sama lainnya. Melihat pertempuran sudah dimulai, adik Hasan yaitu Wardi segera berlari membantu kakaknya. Hafid dan Najehri dan satu orang lainnya yang pakai sarung merah tidak menyangka mendapat serbuan dari belakang, maka membuat beberapa di antara mereka terkena sabetan Wardi. Belum dipastikan yang 3 orang yang melawan Wardi ini bersenjata celurit atau tidak. Kemungkinan juga 3 orang ini tidak menggunakan senjata karena terlihat dari bekas luka lebam di bawah mata Wardi adalah lebam bekas pukulan tangan, bukan bekas terkena benda tajam. Kemungkinan salah satu dari 3 orang lawannya yang menggunakan tangan kosong berhasil memukul wajah Wardi. Secara logika, kalau Wardi melawan 3 orang bersenjata celurit, anggap saja Wardi ini memiliki ilmu kebal, maka semestinya akan ada bekas sabetan celurit di bajunya atau bajunya akan terkoyak. Karena karakter dari senjata khas Madura ini, yaitu celurit, adalah menggaruk sesuatu atau akan merobek atau mengoyak pakaian jika terkena sabetannya. Tetapi pada faktanya baju Wardi masih utuh, tidak ada tanda sama sekali terkena sabetan celurit. Maka kemungkinan besar 3 orang lawan Wardi ini tidak menggunakan sajam atau hanya tangan kosong atau mungkin hanya mengambil kayu atau paralon besi atau alat seadanya yang diambilnya di sekitar lokasi. Jelas itu adalah benda tumpul, bukan benda sajam. Pada saat berduel dengan Mat Tanjar dan Mat Terdam, kedua celuritnya saling beradu dan menimbulkan suara. Karakter dari beradunya sesama celurit ini akan menimbulkan suara lebih dari 1 kali atau menimbulkan suara beberapa kali. Suara yang pertama dihasilkan dari beradunya besi celurit bertemu dengan besi celurit. Dan suara yang kedua itu dihasilkan dari gesekan besi celurit dengan gesekan besi celurit yang lainnya. Maka suara dentingan beradunya celurit yang ada di video yang terdengar beberapa kali secara bersamaan itu bukan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa semua yang ikut carok semuanya menggunakan celurit. Karena karakter dari celurit tadi setiap benturannya itu menimbulkan suara lebih dari 1 kali. Serbuan dan sabetan Mat Terdam kemudian berhasil mengenai jaket Hasan, membuat jaket itu robek besar. Untungnya hanya melukai jaketnya saja. Sedangkan sabetan Hasan mengenai tangan Mat Terdam yang membuatnya putus sehingga celuritnya terjatuh. Hasan kemudian membabi buta menyerang Mat Tanjar. Walau Mat Tanjar dikenal sebagai jawara dan guru silat yang memiliki ilmu kebal, namun ilmu kebalnya tidak maksimal atau tidak bisa berfungsi dengan baik dan akhirnya jebol juga. Kendati demikian, sempat diakui oleh Hasan bahwa celuritnya sempat patah pada saat disabetkan ke tubuh Mat Tanjar. Berarti mungkin Mat Tanjar ini memiliki ilmu kebal sehingga celurit Hasan ini bisa patah. Hasan kemudian mengambil celurit Mat Terdam yang terjatuh, kemudian kembali mengamuk membabi buta. Mendapatkan sabetan